mereka juga sangat terbagi dan posisi Buriram ini juga terlalu beresiko gue bisa bilang karena mereka benar-benar punya celah banget buat didobrak di arah depan dan juga belakang terbuka lebar. Sementara kita lihat bagaimana posisi dari Virtus Pro yang kehilangan 3 player sekaligus eksplosif. Sendirian saja mundur ke arah belakang bersembunyi terlebih dahulu adalah keputusan yang bisa diambil tapi dia bergerak ke arah Tarnam dari Buriram yang memang sudah mendetek posisi dan eksplosif. Berbahaya tapi masih belum bisa terculik karena memang eksplosif masih berusaha untuk mencari tempat aman, mencari tempat untuk bersembunyi, mengenal dia hanya sendirian saja. Tapi ternyata oleh Juna masih berusaha untuk memberikan tembakan bahkan menjadi makanan untuk Buriram United Esports. Lo lihat kondisinya udah saling tahu kali ini ada satu tim yang akan berhadapan dengan tim yang berbeda. Edge Global kali ini akan coba untuk membuka satu serangan dari sisi kanan terlebih dahulu. Tapi lihat ABCD menerobos dengan volley Andesnya kali ini. Coba menabrak dari arah tim SR yang sudah mulai terbaca. Dead membuka jalan dengan cukup menarik. Tapi ada Riptide Rhythm dari seorang Dew dari sisi atas membuat The Zoom harus berpindah tempat. M79-nya konek karena 3 orang sekaligus. Tapi Hoang M harus tumbang di sisi luar. Coba dihabiskan namun Baros juga harus terjatuh. Di area yang berbeda nampaknya Galomov juga harus tumbang. Namun tim SR kali ini masih kuat banget menahan menjadi karakter terdepan dari Edge Global. 2 orang sudah mulai terkandaskan dan menyisakan seorang The Zoom saja. Tim Flash gagal untuk melakukan retake komplon. Tim Flash gagal untuk melakukan penetrasi terhadap Edge Global yang membuat mereka harus menyisakan seorang diri. Bahkan tidak ada tempat sembunyi, tidak ada tempat lari di mata dari seorang Dew. Harus rata pada akhirnya di posisi yang ke-7. Ini waktunya bagus banget ya, bagaimana AG gak mau terlalu lama untuk mengeliminasi lawan, tapi dia sadar betul peluangnya seperti apa. Sempat ada momen di mana Casey dari tim SR itu cooldown, mereka coba delay dulu, mereka mundur, mereka decoy, bahkan mereka sempat menunda fight yang terjadi. Dan ketika resource yang mereka miliki udah siap untuk melakukan pertempuran, eksekusi dimulai. Dan hal tersebut dimanfaatkan dengan luar biasa di timing yang pas juga, karena lihat AG masih bisa bergerak, masih bisa aman dari zona yang memang tadinya posisi mereka nggak begitu aman. Sementara Kagendra dengan 3 roster yang tersisa nggak ada pilihan lain selain menunggu dari area tersebut, dan gua rasa so far masih cukup aman. Mereka nggak akan tersandwich dengan posisi mereka bisa fokus terhadap kiri dan juga kanan karena ada heavy juga di arah yang berbeda. Sementara RRQ sudah mulai melakukan setup dengan berbeda, dengan geng berbeda lebih tepatnya, karena adanya 3 player dari arah atas sana mendapatin high ground itu adalah keputusan yang cukup baik. Tapi mereka juga harus mikirkan bagaimana caranya mereka bisa turun dengan mudah karena banyak sekali player yang masih ada, bahkan banyak sekali tim-tim yang udah dapetin compound mereka. Sementara pergerakan dari Ektindir turun ke arah bawah juga menjadi sebuah keputusan yang luar biasa karena mereka tahu di arah atas sana mau coba nembakin tim, mau coba nembakin player pun gak akan mungkin gampang karena banyak compound, yang menghalangi aim mereka, menghalangi ammo yang mereka lemparkan. Sementara kalau kita melihat bagaimana posisi dari Kagendra semakin hari semakin sulit karena hanya menyisakan 2 player saja, Kodok. Betul, udah pasti susah banget posisi dari Kagendra sekarang udah mulai kebaca 2 orangnya kali ini. Apalagi udah mulai terjebak juga gitu kan di antara 3 tim yang akan segera datang ke arah mereka. Dut dan kawan-kawan harusnya aman, satu lawan mereka adalah dari tim Heavy. Dan sebenarnya kalau mereka bisa nuntasin tim Heavy, mereka so far juga akan aman menunggu pemenang dari Buriram melawan Edge Global. Setup pertarungan sudah mulai terjadi. Sudah ada Aurora Vision, kebaca sama seorang Baal Alan. Tertakedown dia, apa yang coba untuk menerobos. Langsung menabrak dengan kagak berani. Lihat bagaimana seorang Mufasa juga menerima damage cukup fatal. Kali ini dipaksa untuk masuk. Dan Mufasa tetap tumbang di tangan seorang Baal, sang Raja Iblis. Ada Bihui yang nampaknya juga akan menahan diri terlebih dahulu. Namun Don't Cry akan coba ditabrak 2 orang sekaligus. Tidak mampu menahan, bahkan tidak dapat karena tim Heavy berhasil disapu bersih oleh RRQ Gasu. Harus buang di posisi yang keempat, 3 tim tersisa. Zona sudah mulai bergerak, langsung coba ditabrak lagi sama seorang Ektindir. Kelihatan dari seorang Diunya bahkan coba dipaksa untuk mundur, bahkan tergigit sakitnya Zona. Diu Saiba bahkan harus terjatuh kali ini. Diu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan karena sudah pasti akan digas. Kemudian ada Buriram juga yang akan menjadi lawan selanjutnya. RRQ akan bermain secara agresif. Wasana coba di take down, tidak bisa dibangkitkan. Juna akan diberikan sambutan sama seorang Ektindir. Lihat di arah belakang bagaimana seorang Diu juga harus tumbang di tangan seorang Get High. Tidak ada waktu lagi. Abai masuk dengan ada seorang Mahal, langsung coba ditabrak. Vending mesin tidak bisa diamankan. Berhasil Ektindir langsung menerobos. Dan Mosi juga harus kandas. Juna mau kemana? Mau kemana? Gak ada jalan di luar dan akan dikejar. Diburu. Selesai. RRQ Gasu berhasil mendapatkan
membungkus Buyah dengan permainan yang cukup agresif di late game. Meskipun mereka benar-benar banyak menahan diri, banyak sabarnya, gak banyak melakukan pergerakan karena memang situasinya tidak mendukung dia untuk melakukan kontes lebih awal. Tapi bagaimana eksekusi late game yang luar biasa yang mereka ciptakan, bahkan tidak ada satupun player yang ditumbangkan, tidak ada satupun player yang terculik, membuat mereka menjadi lebih kuat. Amunisinya lengkap, ada Maal yang bisa memberikan follow up dari kejauhan, ada Dudes dengan eksplosifnya yang luar biasa, bahkan dobrakan dari Ektinder dan juga Maal dan juga Abai maksud gue yang benar-benar on point sehingga mereka mampu mendapatkan Buyaan. Welcome back Segi Julia. Thank you Baby Lee, dan wow, rapih banget RRQ Kazu, mainnya rapih banget dari segi mereka setup jalur rotasi mereka. Selain ada faktor bahwasanya Mars Electric menjadi zona terakhir dan dekat dari drop zone mereka. Jadi mereka dengan lumayan mulus untuk masuk ke sana. Tapi kita perlu meng-highlight momen di mana RRQ ini sedisiplin itu. Ketika mereka tiba di Mars Electric, mereka tahu posisi mereka udah aman, mereka nggak ikut pertempuran-pertempuran yang ada. Tapi memang terlalu banyak tim yang menumpuk di posisinya Buriram, Kagendra gitu kan, God of War juga ada juga tim Falcon tadi ya kan, itu lumayan numpuk sehingga akhirnya tim-tim tersebut tuh udah banyak yang bonyok gitu. Dan gue suka last momennya tadi di mana RRQ itu melakukan setup sandwich. Sebelumnya mereka dari kanan barengan, terus mereka ngelihat dulu tuh AG ya tadi kan yang kedua masih ada. Beberapa udah di-hit, baru mereka masuk ke areanya Buriram dan mereka melakukan split. Dimana udah pasti mesti nyari posisi yang berbeda. Itu dilakukan dengan sama. Ada juga momen-momen Maal tadi di late game dimana Maal menciptakan momentum yang cukup baik dari seorang Dir. Juga kita lihat bagaimana performanya luar biasa. Tapi yang perlu kita highlight adalah kedisiplinan daripada RRQ itu sendiri, Baby Lee. Iya ya, dan cukup sepakat juga apa yang dilakukan oleh RRQ Kazu. Bagaimana mereka mengambil posisi yang memang aman. Mereka ada di area tersebut, mereka ambil full ke arah kanan karena mereka benar-benar menghindari tersandwichnya posisi. Karena hal ini juga terjadi ketika mereka masuk ke compound duluan di arah sebelah sana. Sementara mereka tahu dengan adanya binocular yang dipakai ya, mereka jadi tahu adanya GOW di arah belakang, terus juga ada Buriram di arah depan dan mereka sabar banget nggak nembak sama sekali karena mereka menghindari tersandwich posisinya. Dan lagi itu dilakukan terus-menerus sehingga sampai mereka buyah. Aduh, tadi kita lihat highlight momen di mana ada Kagendra ya di arah Cape Town tadi harus ditumbangkan oleh Virtus Pro. Ini menjadi cerita yang bagus ya, Virtus sama Kagendra kan mereka satu grup juga. Drop zone mereka banyak yang bersinggungan. Jadi menurut gue ini akan menjadi rival kedua seperti Bigetron dan Falcon ya. Kita melihat juga di mana momen adanya Dio yang mencoba sekuat tenaga. Lihat, momen RRQ ini enak banget dari posisi mereka yang benar-benar berjauhan dengan siapapun gitu. Betul. Kan, dan dia tinggal memantau aja ke arah depan. Momentum akhirnya mereka berpindah bisa join ke arah pertempurannya. Dan MVP kita ini dia sang kapten, yaitu ada seorang Dudes dengan 5 elims yang berhasil ia dapatkan walaupun total perolehan damage-nya kecil. Kenapa kecil? Karena kita lihat tadi bagaimana dari RRQ melakukan passive play sampai akhirnya sampai dari late game gitu dong. Betul, ini lagi-lagi dari Prince-nya FF ya. Betul. Ya, iyalah. Iya, benar. Karena kan pangeran bro ini bro. Betul. Dari Dudes selalu bisa mendominasi. Bahkan beberapa kali juga selalu Dudes yang membuka kesempatan untuk sebuah pertempuran gitu kan. Jujur di hari ini Dudes masih tampil performa dengan sempurna begitu kan. Dengan adanya seorang Maal juga yang justru masih dapat PR banyak itu adalah seorang Abai. Abai dari hari pertama mereka turun. Dari seorang Abai turun itu masih belum nampilin performa yang 100% Abai kita lihat di season kemarin loh. Setuju. Jadi gue nggak tahu masalahnya ada apa, gue nggak tahu problemnya ada apa, tapi yang jelas potensi dari seorang Abai ketutup. Tapi untungnya 3 temannya ini bersinar sehingga RRQ masih tetap pada jalannya, RRQ masih tetap pada porosnya dan masih tetap bisa mendominasi juga. Kalian bisa lihat perang cuma di late game tetap ngantongin 12 poin eliminasi. Yang mana itu banyak banget, udah 2 digit ditambah dengan ada 12 poin dari Buya, berarti kan ada total 24 poin yang diamankan tadi. Cuman butuh 4 poin untuk balap peringkat pertama di overall standing. Udah pasti balap kalau kayak gini. Kan tadi gue sempat bilang juga 4 poin mah poin eliminasi di awal doang gitu. Kalau misalnya sekarang sudah naik lah. Dan ini dia punya tim start masih belum ada perubahan dengan 2 Luna yang mereka bawa juga masih sama dengan 3 Archon. Assistant dari seorang Dudes, Oda, Skylar dan Tatsuya juga Oscar. Gak ada main meta heal ya kalau RRQ ini karena mereka fokusnya bukan long term team fight.
tapi mereka mainnya di arah late game dengan fight intensitas yang cukup tinggi, sehingga mereka lebih memilih ke daya tempur saja. Untuk game standing, 24 perolehan total poin yang didapatkan oleh RRQ Kazu. Di posisi kedua ada All Gamers Global dengan 20 poin. Posisi ketiga adalah Buriram United dengan 17 poin. Kagendra masuk ke top 5 dengan 11 poin yang berhasil mereka dapatkan. God of Wolf. God of Wolf hari ini bisa gue katakan cukup konsis. Mereka selalu bisa bertahan nyampe ke late game. Meskipun mereka akhirnya kadang nggak bisa make it di game itu, dia tuh udah berhasil ngerecokin tim-tim yang ada di late game. Sementara dari Bigetron, sayang banget ya. Tadi harus tusun, padahal Juan baru main lagi gitu ya. Betul. Tapi kita mengharapkan harusnya game yang selanjutnya bisa dibalas oleh kawan-kawan daripada Bigetron. Ini udah confirm ya kalau RRQ udah ada di posisi pertama. Betul. Karena lebih 20 poinnya. Kan cuma butuh 4 tadinya. Ya, Ini udah ya, lebih 20 gitu. Dan ini menjanjikan bahwa RRQ akan menjadi team of the day lagi harusnya. Kita lihat kali ini dengan today standing, RRQ berhasil mendapatkan 86 poin di 4 game. Ini mereka udah berhasil achieve 20 something setiap game ya. Setiap game Dan konsisten. God of Wolf seperti yang gue tadi bilang, hari ini mereka lagi main bagus banget. Dian apalagi ya lumayan bersinar. 71 poin, kemudian tim Falcon 60 poin. Gue agak bersyukur bahwa tim Falcon gak main kayak hari yang pertama mereka main ya. Karena hari pertama tuh mainnya gila banget gitu kan tim Falcon. Tapi hari ini bermain ya biasa aja. Dibilang bagus banget enggak, tapi enggak jelek juga. Betul, dibilang jelek ya nggak mungkin. Karena lihat tadi ada DST ketiga juga dengan 60 poin gitu kan. Yang bawahnya kalau tim Falcon jelek, apa gitu kan. Nah, ini kondisinya dari overall standing. Benar, dari RRQ sudah memimpin overall standing yang ada dengan 4 kali buyah, tim yang paling banyak mendapatkan buyah. Kemudian kalau kita melihat tim-tim Indonesia di mana aja, EVOS jelas masuk 12 besar. Harusnya di hari ini juga tidak akan terlempar dari 12 besar. Kemungkinan besar ada Onyx yang bisa terlempar karena bisa disusul dengan adanya tim Flash, Bigetron dan juga Kagendra yang sama-sama sedang butuh poin juga. Jujur gue juga agak kecewa sama Kagendra. Statement mereka itu kan pada saat sebelum masuk saya adalah pengen nabrakin Buriram. Ya. Tapi kali ini yang ditabrakin adalah Virtus Pro. Emang sama-sama Thailand, emang. Tapi beda Emang. gitu